Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Ahmad Fauzan, NIM T2018-7047 dan Mas Rahanul Syabania, NIM T2018-7058, kelas MTK 2 Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan fungsi atau function pada JavaScript dalam mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu oleh Ibu Masroratul Laili MSc. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya di sini. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam mengenai fungsi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu terhadap ilustrasi berikut ini. Nah, di sini kami ada sedikit gambaran mengenai ilustrasi fungsi, di mana pertama-tama itu kita masukkan input terlebih dahulu. Maksud dari input ini yaitu sebuah bahan atau material yang nantinya akan dimasukkan ke dalam fungsi atau function. Lalu kemudian setelah sampai pada fungsi atau function, maka fungsi dari hal ini yaitu menjalankan sesuatu terhadap bahan atau material yang telah diinput sebelumnya. Lalu kemudian barulah dibentuk sebuah hasil yang akan dikeluarkan melalui output. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita masuk pada definisi fungsi atau function, di mana fungsi atau function ini merupakan subprogram atau subrutin yang dapat dipanggil atau digunakan pada bagian lain dari suatu program. Nah, fungsi atau function ini termasuk ke dalam struktur dasar pembentuk JavaScript. Seorang tokoh bernama Douglas Crawford mengemukakan bahwa fungsi atau function ini adalah kunci utama pada JavaScript yang membuat JavaScript ini menjadi lebih powerful. Nah, untuk dapat menggunakan fungsi atau function, maka bisa menggunakan fungsi yang telah ada atau membuatnya terlebih dahulu menggunakan deklarasi fungsi atau ekspresi fungsi atau function. Tujuan fungsi atau function di sini ada 3. Yang pertama, sebagai bentuk reusability atau penggunaan kembali dari kode yang sudah kita buat, atau istilahnya DRY, don't repeat yourself. Maksudnya itu daripada kita menulis kode programnya berulang-ulang dengan menggunakan function, kita nantinya cukup menuliskan satu buah blok program atau subprogram cukup sekali kita panggil berulang-ulang. Terus untuk yang kedua, dekomposisi atau abstraksi. Maksudnya untuk menyembunyikan kompleksitas dari program yang kita buat, karena nanti kita pecah-pecah bagian-bagian programnya. Untuk yang terakhir, modulasitas. Ketika kita menyembunyikan kompleksitasnya dengan cara membuat program, kita menjadi subprogram atau modul-modul. Itu nantinya memudahkan kita untuk mencari kesalahan. Selanjutnya, ciri-ciri fungsi atau function. Ciri-ciri fungsi atau function di sini memiliki nama dari fungsi atau function. Yang kedua, memiliki tugas spesifik. Yang ketiga, memiliki sekumpulan perintah untuk menjalankan tugas. Terus yang terakhir, mengembalikan sebuah nilai kepada fungsi lain yang memanggil jika diperlukan. Nah, berikutnya mengenai pembuatan dan pemanggilan fungsi atau function. Untuk yang pertama yaitu mengenai pembuatan fungsi atau function. Sebelum kita membuat fungsi, kita itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai fungsi JavaScript itu sendiri. Untuk fungsi JavaScript didefinisikan dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama. Untuk nama ini bersifat opsional, kemudian diikuti dengan tanda kurung seperti yang tertera pada layar berikut ini. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan nama fungsi. Nama fungsi ini dapat berisi huruf, angka, strip bawah, dan tanda dolar. Aturan yang ini akan sama dengan aturan variabel seperti itu.
Lalu yang ketiga yaitu mengenai parameter dan argumen. Untuk parameter sendiri adalah variabel yang digunakan dalam deklarasi fungsi, sedangkan argumen itu adalah nilai yang diberikan saat pemanggilan fungsi. Misalnya itu seperti parameter. Parameter itu bisa berisi variabel, misal angka 1, angka 1, angka 2. Kemudian untuk argumen baru kita memberikan nilai pada angka 1 dan angka 2 itu, misal angka 7, angka 3, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu mengenai tanda kurung. Nah, tanda kurung ini memungkinkan untuk menyertakan nama parameter dan argumen yang dipisahkan dengan tanda koma, seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti itu. Lalu yang terakhir mengenai kode yang akan dijalankan oleh fungsi. Nah, kode yang akan dijalankan oleh fungsi ini ditempatkan di dalam tanda kurung kurawal, seperti itu. Untuk yang B, yaitu menjalankan atau memanggil fungsi atau function. Menjalankan atau memanggil fungsi atau function di sini ada 4. Yang pertama, memanggil fungsi atau function bisa disebut call atau invocation. Untuk yang kedua akan dijalankan ketika terjadi event, contoh ketika user menekan atau klik mouse dan lain-lain. Untuk yang ketiga akan dijalankan ketika oleh kode JavaScript lain. Terus yang terakhir akan dijalankan ketika dipanggil secara otomatis. Saya akan menjelaskan contoh sederhana dari user defined function. Pertama-tama kita terlebih dahulu buka notepad ya. Nah, jika sudah kita buka, kita buat pemrogramannya. Pertama-tama kita tulis .step HTML-nya. Kemudian HTML, terus head. Nah, setelah itu title. Nah, title ini merupakan judul, di mana judulnya terserah kita mau dikasih judul apa. Di sini saya mengasih judulnya yaitu contoh sederhana user defined function. Setelah itu kita tutup titelnya. Nah, kemudian kita juga tutup head-nya. Selanjutnya kita masuk ke body. Nah, setelah body ini saya menggunakan body script language JavaScript. Setelah itu scriptnya yaitu kita masukkan functionnya. Di sini saya menggunakan function sum. Terserah kita mau menggunakan fungsi apa yang kita inginkan. Setelah itu jangan lupa kita buka kurung. Kemudian di sini kita memberikan parameter di sini terserah kita mau dikasih berapa. Di sini saya menggunakan angka 1 dan angka 2. Di dalam parameter di sini angka 1 dan angka 2 itu dipisahkan oleh tanda koma. Setelah itu kita buka kurung kurawal. Kemudian masuk ke return angka.
return angka 1, angka 1, kedua. Return angka 1 dan angka 2 di sini berfungsi untuk mengembalikan. Setelah itu jangan lupa kita tutup kayak gurau-gurauan. Kemudian lanjut ke var result atau hasil sama dengan sum. Kemudian kita kasih buka kurung, kita kasih 7,3. Jangan lupa ditutup. Dalam argumen 7,3 di sini harus berupa nilai. Nah, terserah kita mau dikasih tanda apa, dikasih nilai berapa. Kemudian setelah itu di bawahnya kita list document with result. Kemudian kita tutup scriptnya. Nah, jangan lupa kita tutup juga bodinya. Terus yang terakhir kita tutup HTML. Nah, jika sudah selesai membuat bahasa pemrograman di sini, kita lihat hasilnya atau outputnya. Untuk melihat hasilnya, kita terlebih dahulu simpan bahasa pemrograman ini. Klik file, terus save as. Kemudian di file name di sini terserah kita mau dikasih nama apa. Dan misal setelah nama ini jangan lupa dikasih .html. Nah, kemudian siapa tipenya pilih yang all. Kemudian kita save. Kita coba jalankan. Nah, ternyata outputnya 10. Misal kita ubah 7 dan 3 di sini, ini ubah 5, ini ubah 9. Kemudian Ctrl S, kita lihat apakah berubah. Nah, sudah berubah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, langsung saja di sini kita sudah membuat contoh yang lebih kompleks terkait pembuatan dan pemanggilan fungsi pada JavaScript. Sebelumnya sudah dibahas terkait contoh yang lebih sederhana terkait pembuatan dan penjalanan atau pemanggilan fungsi pada JavaScript ya. Sebenarnya ini merupakan script HTML atau dokumen HTML yang sudah dibuat pada masa praktikum yang telah lalu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait fungsi-fungsi yang bisa dijalankan pada JavaScript. Untuk title ini bisa kalian isi semau kalian. Di sini saya menggunakan contoh kompleks karena di sini saya mencontohkan terkait contoh yang lebih kompleks mengenai pembuatan dan pemanggilan fungsi pada JavaScript. Nah, di sini pada bagian body ini terdapat inputan atau masukan-masukan
yang bisa ditampilkan pada halaman browser kalian nanti. Di sini kita buat, silahkan masukkan 2 bilangan yang ingin Anda hitung. Sebenarnya ini bisa kalian ganti menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Semisal, silahkan masukkan 2 angka yang ingin kalian hitung. Itu juga boleh gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu masukkan terkait bilangan pertama. Untuk bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan selanjutnya itu bisa kalian tampilkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Lalu terkait input type button. Nah, di sini fungsi dari ini yaitu menampilkan sebuah input atau masukan yang berkaitan dengan fungsi penjumlahan. Seperti itu. Nah, yang termasuk dalam fungsi yaitu bisa kita lihat di sini ada function atau fungsi onClick, di mana fungsi dari onClick ini merupakan event yang nantinya akan menjalankan operasi dari 2 bilangan yang Anda masukkan nanti, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita masukkan ID, yaitu berupa output dari penjumlahan yang sudah kalian masukkan, seperti itu. Lalu kita masukkan functionnya. Nah, di sini sebenarnya poin utama dari function user defined function, maaf. Nah, di sini perbedaan dari function jumlah dan function onClick. Di sini function onClick itu merupakan built-in function pada JavaScript, di mana function onClick ini sudah tersedia pada JavaScript. Jadi kita tidak bisa membuatnya seperti itu. Kita tidak perlu membuatnya. Kita hanya menggunakannya saja seperti itu. Terkait function jumlah, di sini kita membuatnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita masukkan function jumlah. Ini bisa kalian ketik ya, sebenarnya bisa nanti kalian ganti dengan function bagi, function modulo, dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini saya mencontohkan terkait function jumlah atau penjumlahan. Lalu kita masukkan tanda kurung di sini, kemudian diikuti dengan kurung kurawal, di mana kurung kurawal ini yaitu berfungsi untuk membatasi area function atau fungsi. Lalu kita masukkan di sini ada variabel. Variabel bilangan 1 itu kita gunakan seperti ini. Dimulai dengan karakter ke-0, yang kemudian dilanjutkan dengan karakter 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti itu. Lalu kita masuk pada variabel hasil jumlah. Seperti itu. Ketika kita menggunakan parseIn, yaitu akan menghasilkan bilangan yang bulat. Lalu kita masukkan inputan dokumen get element by ID, di mana ini akan menghasilkan input dari output ID yang sudah kalian tuliskan di sini, yaitu output jumlah, seperti itu. Kita masukkan di sini output jumlah. Lalu untuk menghasilkan atau memanggil fungsi tersebut, kita bisa memasukkan function inner HTML, seperti itu. Jadi fungsi dari inner HTML ini nantinya akan memberikan input atau cara mengeluarkan output yang sudah tersedia di sini, yaitu hasil penjumlahan, seperti itu. Lalu setelah kita membuat function, kita tutup functionnya menggunakan kurung kurawal, lalu kita tutup tag script, body, dan HTML-nya, seperti itu. Jangan lupa untuk kita simpan. Nah, untuk menjalankannya kita bisa langsung lihat pada browser kita. Refresh terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini kita diminta untuk memasukkan 2 bilangan. Yang pertama, untuk bilangan pertama, sebenarnya ini bisa kalian ganti dengan angka 1 atau lain sebagainya, seperti itu.
Nah, di sini untuk bilangan pertama kita cari yang mudah ya. Bisa 1, 2, 3, itu terserah kalian. Lalu bilangan kedua 2. Nah, fungsi dari output jumlah itu akan menghasilkan hasil dari penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua, seperti itu. Nah, kita klik. Hasil penjumlahannya adalah 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kategori fungsi atau function berdasarkan pembuatannya. Nah, di sini terbagi menjadi 2, ada built-in function dan yang kedua yaitu user defined function. Untuk built-in function ini adalah fungsi yang telah ada dan dibuat serta disediakan oleh JavaScript, atau bisa kita sebut dengan fungsi bawaan dari JavaScript, di mana kita sebagai pengguna itu tinggal mempergunakan saja, seperti itu. Untuk user defined function, ini fungsi yang dibuat oleh para pengguna seperti kita untuk mempermudah pengerjaan perintah yang berulang-ulang, sehingga fungsi buatan sendiri harus didefinisikan terlebih dahulu agar dapat dikenali oleh JavaScript. Nah, user defined function ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu function declaration dan function expression, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh dari built-in function pada JavaScript ya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai function atau fungsi yang berkaitan dengan string atau kata. Nah, pertama-tama kita buat tag HTML-nya terlebih dahulu, dokumen HTML. Jadi kita tuliskan di sini tag HTML. Nah, bisa kalian lihat di sini ketika kita menuliskan H dan T, langsung saja terdapat point function yaitu HTML. Nah, dari sini bisa kalian simpulkan bahwa HTML ini merupakan salah satu contoh dari built-in function, seperti itu. Karena apa? Karena function HTML ini merupakan function atau fungsi bawaan dari JavaScript. Jadi, para pengguna seperti kita itu tinggal menggunakan saja, tidak perlu membuat fungsi yang baru, seperti itu. Nah, langsung saja kita klik pada HTML ini, lalu tinggal berjalan seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini tugas kita adalah menuliskan title atau judul. Untuk itu, kelompok kami akan memberikan judul yang berkaitan dengan fungsi string atau kata, karena di sini poinnya kelompok kami akan memberikan salah satu contoh yang berkaitan dengan function string, seperti itu. Lalu kita tuliskan saja seperti ini. Nah, seperti itu. Langsung saja kita masuk pada body script, di mana di sini kita tinggal menuliskan script functionnya saja. Kita bisa mengambil contoh seperti ini. Nah, di sini sudah ada keterangan script type text JavaScript. Nah, berhubung kami akan membuat contoh yang berkaitan dengan kata, maka kita bisa mengganti scriptnya ini menjadi script language. Nah, di sini sudah ada function language ya. Kita tuliskan saja JavaScript. Ini bisa kalian hapus. Nah, untuk functionnya kita masukkan pada variabel. Kita simpan pada variabel. Untuk variabelnya bisa kalian beri nama variabel nama atau bisa yang lainnya. Karena di sini posisinya kami akan membuat function string yang berkaitan dengan nama atau pemanggilan karakter pada nama, jadi saya tulis variabel nama di sini ya. Lalu kita tuliskan sama dengan, jangan lupa untuk memberikan tanda petik di sini. Nah, untuk nama ini bisa kalian gunakan nama dari kalian masing-masing. Di sini saya akan menggunakan sebuah nama, yaitu nah, seperti ini.
Lalu untuk memanggil salah satu karakter dari beberapa susunan kata ini, kita bisa menginputkan dokumen write seperti ini. Lalu kita tuliskan di sini, kita masukkan variabel nama tadi agar bisa terpanggil. Nah, untuk memanggil salah satu karakter dari beberapa pembentuk kata ini, maka kita tinggal memasukkan seperti ini. Nah, untuk pemanggilan karakter bisa kalian sesuaikan. Kalian ingin memanggil karakter pada posisi keberapa, seperti itu. Nah, untuk pemanggilan karakter di sini saya akan memanggil contoh pada karakter kelima. Jadi kita tinggal menuliskan angka 5 di sini. Oh ya, jangan sampai lupa untuk memberikan tanda seperti ini ya pada function. Nah, setelah selesai, maka kita langsung saja save dokumen HTML berikut ini. Lalu kita jalankan pada browser. Kita tinggal klik reload. Nah, di sini ada huruf Y yang tertera. Bisa kita lihat di sini. Karakter pada huruf kelima di sini yaitu huruf Y. Bisa kalian ingat bahwa karakter pada JavaScript itu dimulai pada 0. Jadi huruf P ini berupa 0, R ini 1, I ini 2, L ini 3, begitu seterusnya, seperti itu. Nah, bisa kalian coba-coba seperti ini. Semisal kalian ingin mencoba karakter pada urutan ketiga, jangan lupa untuk di save, lalu kita jalankan pada browser. Nah, terbukti hasilnya yaitu L. Di sini karakter ketiga pada pada nama Prilly Lahatukonsina yaitu huruf L, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya terakhir akan menjelaskan tentang function declaration. Function declaration di sini merupakan fungsi yang dideklarasikan tidak segera dijalankan. Mereka disimpan untuk digunakan nanti dan akan dijalankan nanti ketika mereka dipanggil. Langsung saja kita coba. Kita buka notepad terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka notepadnya, kita langsung tulis step HTML-nya dulu. Setelah itu HTML, kemudian head, lanjut ke title. Titelnya di sini saya menggunakan title declaration function. Setelah itu tutup titelnya. Lanjut ke menutup headnya. Nah, setelah ditutup, kita langsung ke body. Body di sini yaitu body script language JavaScript, sama seperti tadi. Nah,
Lanjut ke function. Function di sini saya menggunakan function tulis nama. Function tulis nama. Kemudian buka kurung dan tutup kurung. Nah, setelah itu kita buka kurung kurawal. Setelah buka kurung kurawal, kita langsung ke var nama atau variabel nama. Var nama sama dengan kita masukkan apa saja yang kita inginkan, semisal Fauzan. Setelah itu di bawahnya dokumen void nama. Kemudian kita tutup pakai kurung kawal. Lanjut di bawahnya tulis nama, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita tutup scriptnya. Body, dan juga HTML-nya. Kita lihat outputnya. Kita kasih nama deklarasi alpro.html. Kita langsung lihat apakah berhasil. Kita coba lihat apakah berjalan. Nah, keluar. Kita bisa merubah di function di sini mau dikasih nama apa saja, terserah kita. Kita coba. Udah. Ctrl S, apakah berubah? Nah, berubah. Itu function declaration. Kemudian yang selanjutnya yaitu function expression. Expression ini fungsi dapat disimpan dalam variabel. Setelah fungsi expression disimpan dalam variabel, variabel tersebut dapat digunakan sebagai function. Nah, sama saja kalau bahasa pemrogramannya, cuman bedanya di function di sini. Kalau yang di sini function langsung tulis nama, kalau function expression di sini kita ubah dulu judulnya function expression. Di function di sini kita sebelum function kita kasih var sum. Nah, var sum kemudian sama dengan function. Nah, gitu. Setelah itu di dalam kurung di sini atau parameternya di sini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pakai angka 1,
terus pemisahnya tanda koma, kemudian angka 2. Setelah itu di bawahnya var ini bukan var lagi, tapi pakai yang sebelumnya return. Return angka 1 dan angka 2. Nah, setelah ini kita terlebih dahulu tutup kurung kurawal. Kalau yang function declaration itu kan setelahnya dokumen. Namun kalau di expression di sini sebelum dokumen itu sudah dikasih tutup kurung kurawal. Kemudian dokumen wait di sini sum kita kasih nilai 5 dan 3. Nah, setelah dokumen di sini langsung saja ke script. Kalau yang declaration tadi masih menggunakan tulis nama gitu kan. Kalau yang expression di sini langsung script, terus tutup body dan HTML-nya. Kita coba jalankan, kita lihat outputnya. express.html. Kita lihat. Nah, jadi ketemu hasilnya yaitu 8. Bisa dicoba di rumahnya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.